netizen di seluruh tanah air, dimanapun kalian berada, juga yang ada di luar negeri. Selamat datang kembali, selamat bergabung dengan channel kami, Like Indonesia, Like Academy. Hari ini, saya bersama beberapa founder dari Like Indonesia akan datang menyapa Anda sambil berdiskusi ringan tentang kasus-kasus yang lagi in atau tren di jagat maya. Saya perkenalkan rekan-rekan saya, ada Michael Yamin yang selama ini bertanggung jawab pada teknologi dan program-program di Like Indonesia. Ada Nana Patmo Saputro, selama ini rajin menyapa teman-teman lewat tulisan-tulisannya yang bernas mengenai parenting dan pendidikan keluarga. Lalu ada Agustina Untari, psikolog in-house Like Indonesia, yang telah 25 tahun lebih melayani keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Oke, hari ini aku punya ini nih, ada satu kasus yang aku sorot dan aku pikir ini penting bagi keluarga-keluarga di Indonesia untuk tahu dan ikuti diskusi ini. Karena pasti banyak pencerahan, banyak informasi yang bisa kita semua dapatkan dari bincang-bincang yang inspiratif ini. Mbak Nana, Mbak Ina, ini baru-baru ini nih ada kejadian seorang istri mengendus perselingkuhan suaminya, lalu menangkap basah suaminya sedang jalan dengan perempuan lain. Suaminya tidak terima, lalu sang istri diseret dengan mobil. Jadi waktu itu istrinya berusaha menghentikan mobil yang sedang melaju, tapi suaminya tidak mau tahu, akhirnya mobilnya tetap jalan, sementara istrinya berpegangan pada kap mobil. Nah, peristiwa... Jadi istrinya ada di atas kap mobil gitu, tengkurap di atas kap mobil terus pegangan gitu? Yes, dan terseret hampir berapa kilometer gitu. Dan ini terseret tuh maksudnya enggak, cuma berapa meter? Ya, tapi di berita yang sampai 2 kilo. Jadi enggak. Tapi bukan terseret di jalan kan, dia tetap ada di atas kap ya? Ya, jadi sengaja terbawa, atau mungkin suaminya sebenarnya tahu istrinya turun dari mobil itu kali ya. Nah, itu satu. Jadi apa ya? Ini lumayan heboh karena di-share banyak orang kemarin dan kebetulan aku baca. Dan sebelumnya lagi nih, banyak nih beberapa kejadian yang sempat aku catat. Waktu bulan Agustus kemarin tuh kan ada peristiwa toples melayang juga kan. Istri melabrak pelakor di rumah pelakor, terus toples dilemparin. Itu juga viral, yang akhirnya ujung-ujungnya nih sang istri dilaporin ke polisi. Sebelumnya lagi di Medan, rumah istri muda dirobohkan oleh pertama pakai eskavator. Dan itu juga ujung-ujungnya ke hukum juga gitu. Nah, dengan fenomena ini kan aku cukup prihatin. Apakah kalau perselingkuhan itu kita jadi gelap mata, terus kenapa kok ujung-ujungnya kok malah istri pertama yang kena gitu kan? Mungkin netizen juga saat ini bertanya-tanya, kok nggak adil amat sih suaminya digondol orang, kok istrinya yang masuk penjara? Nah, ini mungkin dari bincang-bincang kita hari ini, kita akan mencoba ini ya, melihat ya dari perspektif yang lebih luas, sebenarnya apa sih yang tidak secara implisit atau eksplisit terkuak gitu loh. Sebenarnya ada apa gitu. Yuk, aku mau tanya Mbak Nana dulu. Dari sisi pengalaman mungkin, dari pengetahuan mungkin, Mbak Nana menyikapi ini gimana? Aku dari dulu tuh berpikir segala sesuatu kan memang harus rasional ya. Jadi samalah kayak misalnya ya peristiwa nih, ini masalah gondol-menggondol nih. Kalau misalnya aku dicopet gitu ya, tasku dicopet, terus kemudian karena aku bisa karate, terus dia kupukulin sampai akhirnya setengah mati dan masuk rumah sakit. Tindakan kekerasanku itu tidak membenarkan itu gitu, karena apa? Itu sudah tindakan kriminal. Aku dicopet betul, tapi
jadi pencopetan pasti akan dihukum ya karena perbuatan copetan, tapi juga aku kena hukum karena aku melakukan tindakan kekerasan. Jadi Betul. sebetulnya di masyarakat ini tuh yang dihukum tuh bukan karena gue korban, bukan, tapi gue melakukan apa. Jadi Yes. ya adil lah, kita melakukan sesuatu dan itu melanggar hukum apa enggak, persoalan tinggal itu aja sih. Nah, kalau si istri sah gitu ya, memergoki suaminya, terus kemudian dia dengan toplesnya dia pukulin di kepala istri muda atau selingkuhan atau simpenan atau apapun, yang dihukum itu adalah peristiwa memukulkannya itu gitu. Tapi dianya sendiri sebagai terhukum ya memang belum ada undang-undang yang mengatakan bahwa karena terhukum maka lu boleh melakukan apapun terhadap malingnya, kan nggak begitu ya teman-teman ya. Jadi ya, betul. Sesimpel itu sih sebetulnya kalau aku pikir sih. Jadi kita memang harus nah persoalannya kadang-kadang kita terlalu emosional, dan sebetulnya aku nggak boleh bilang terlalu emosional. Sebenarnya wajar kalau kita emosi gitu ya, karena orang yang kita cintai diambil orang atau bukan diambil. Sebetulnya kita nggak bisa tepat juga mengatakan diambil, karena manusia itu kan bukan benda mati, bukan botol ini. Oh nggak kelihatan botolnya. Nah, bukan botol ini, tapi itu istri kita atau suami kita tuh ngintil, ikut, dan ya nggak mungkin lah ada orang pacaran tanpa kesepakatan bersama gitu ya. Jadi sebetulnya nggak bisa juga diambil, bilang. Nggak ada asap, nggak ada api gitu. Nah, jadi intinya sih sebetulnya nggak ada api, ya, nggak ada asap. kalau kita mau bicara logika nih, intinya adalah yang harus lo marahin adalah pasangan lu. Karena yang berjanji untuk setia kan pasangan lu. Dan yang mengkhianati lu adalah pasangan lu. Gitu loh. Harusnya yang lu marahin ya lu jewer, lu jitak adalah pasangan lu. Bukan orang lain, bukan lelaki yang bawa istri kita lari, atau bukan perempuan yang bawa kita lari, karena pasangan kita tidak lari gitu, tidak dibawa lari, tapi dia lari gitu. Nah, harusnya kita tanya, lu kenapa lari dari gue? Harusnya gitu ya. Ini logika gitu. Tapi oke, karena kita emosi, kita lupa pada logika itu. Lalu kemudian kita melakukan tindakan-tindakan karena gemes, maka tindakannya melanggar hukum. Nah, ini yang harus kita sadari loh. Justru karena kita ingin melindungi, jangan sampai para istri yang sudah tersakiti malah masuk penjara karena ketidaktahuan. Kenapa, Rick? Akibat perbuatannya yang melanggar hukum kepada pihak lain gitu kan? Betul. Ya. Menurutku sih juga gini ya, pernikahan itu kan antara suami dan istri. Jadi mungkin kalau aku mau pernikahannya itu yang dia langgar, perjanjian pernikahannya itu. Jadi mau pihak luar ada gangguan atau apa, ya sebenarnya fail untuk menepati janji adalah suami. Jadi mestinya sebenarnya istri menggugat suaminya ya. Berurusan sama suaminya doang gitu loh. Gimana Komai? Kalau aku mau tambahin sedikit dari kacamata hukum, hukum itu bunyinya itu gampang sebenarnya. Memahami hukum itu gampang. Hukum itu ada supaya semua manusia tidak main hukum sendiri. Ya kan? Jadi hukum itu ada untuk menghukum, benar nggak? Untuk menghukum kesalahan seseorang by system, sehingga tidak terjadi main hakim sendiri atau main hukum sendiri. Kalau nggak kan jadi barbar dong, gitu kan? Iya. Kamu ambil mata aku ambil mata kamu. Kamu ambil tangan aku ambil tangan kamu. Kan nggak selesai gitu kan? Iya. Gitu. Atau begini, lu justru ambil motor adanya gue, hukum itu untuk menggantikan. Ya, ada sistem yang menyelesaikan balas membalas itu, gitu kan? Jadi manusia yang sadar hukum pertama kali adalah menyerahkan kepada hukum, mempercayakan kepada hukum untuk persoalan balas membalas. Kita emosi kan nggak apa-apa, seperti kata Nana tadi kan, panas nggak apa-apa gitu kan. Tetapi pada saat tindakan kita sudah berusaha membalas, nah itu yang hati-hati kan. Kalau tindakan kita berusaha membalas, artinya tindakan kita itu yang akan disorot oleh hukumnya lagi kan, gitu. Nah, kamu membalas itu kan pasti merugikan orang lain kan, ya dong. Membalas itu kan kecuali gini, kecuali membalas air tuba dengan air susu gitu kan. Nah, membalas kejahatan dengan kebaikan, malah dirangkul, malah dikasih hadiah. Nah, itu boleh. Itu kan nggak mungkin ditangkap atau dihadang oleh kacamata hukum, benar nggak gitu kan? Ya dong. Kamu menyakiti diriku, aku malah peluk kamu, aku malah kasih doa untuk kamu, gitu kan? Aku malah encouragement. Nah itu kan bagus kan sebenarnya ya. Itu nggak mungkin dihukum.
Nah, itu tapi juga kalau menarik tuh, pembalasan seperti itu ya, kan waktu itu pernah ada satu orang temanku membahas gini, iya tuh habis itu kemudian si istri melakukan santet, terus aku bilang santetnya apa gitu kan, maksudnya menurut dia disantet supaya jadi apa namanya, jadi sakit atau apa, terus aku bilang, oh salah, udah kan santet itu dosa gitu ya, harusnya santetnya gini, jangan disantet dia sakit, disantetlah supaya dia malah banyak yang naksir, wah berondong semua ganteng-ganteng, nah gitu, jadi malah kita doakan supaya malah mudah sekali mendapatkan jodoh yang lebih bagus daripada suami kita dong, ya maksudnya udah sekalinya pakai santet gitu loh. Jadi maksudku itulah balasan yang lebih bagus, kita dirampok orang, supaya kita nggak kerampokan, kita doain supaya orang lain tuh pada kaya semua gitu. Gitu ya Mike, maksudnya Mike. Jadi membalasnya dengan air susu gitu ya Mike. ya aku nggak sejauh itu ya, tapi ya kira-kira seperti itu ya. Tapi intinya hukum itu tidak akan menangkap kita, tidak akan menghakimi kita pada saat pembalasan kita itu adalah aktivitas yang bukan merugikan. Yang selalu dalam koridor hukum adalah aktivitas yang merugikan orang lain kan. Intinya adalah semuanya apa? Semua manusia punya punya kehendak bebas, benar nggak? Punya hak untuk bebas berekspresi. Aku punya free will, semua orang juga free will. Nah, tetapi masalahnya free willku tidak boleh melanggar free willmu, gitu kan? Iya. Itu yang masalah kan. Nah, disitulah hukum menjadi moderatornya gitu kan, menjadi penengahnya. Nah, jadi kalau masyarakat ini mau kita ini sadar hukum ya harus menyerahkan percaya pada instrumen hukum ini untuk menyelesaikan balas membalas gitu loh. Kalau tidak hukumnya yang nggak usah ada, kita balas-balasan sendiri gitu loh. Jadi masyarakat berbarik ya, gitu. Motor gue dicolok ya, ini kan sama memang dia. lebih gampang diomongin daripada dilakukan memang. Betul. Pasti. Iya. Itu gimana Nak tuh? Secara ini pendapatmu? Yang bikin itu gampang diomongin tapi nggak gampang untuk dilakukan adalah karena emosinya itu loh. Jadi kita tuh kan kalau udah emosi itu kadang-kadang logika memang jadi nggak main ya somehow gitu. Jadi kita jadi susah untuk berpikir jernih. Bawaannya pingin mengikuti apa yang kita pikirkan pada saat itu. Kita jadi berpikir jangka pendek, nggak berpikir jangka panjang gitu. Itu sering terjadi pada saat kita lagi emosinya tinggi gitu. Jadi kalau menurutku sih kita semua perlu latihan lah untuk tidak menjadikan emosi itu sebagai majikannya kita gitu. Jangan sampai kita itu dikendalikan emosi. Kita yang perlu mengendalikan emosi kita, perlu meregulasi emosi kita dan bukan emosi yang mengendalikan tindakan kita. Latihan. Karena kalau kita membiarkan emosi mengendalikan perilaku kita, itu bisa jadi tanpa sadar kita melakukan sesuatu yang melukai diri kita ataupun melukai orang lain. Seperti ibu-ibu tadi yang merasa terluka kan sebenarnya dia ingin mengekspresikan perasaan lukanya itu gitu ya. Tapi karena terhanyut dalam emosinya, bentuk ekspresinya itu akhirnya melukai orang lain dan melukai dirinya sendiri, dia jadi harus masuk penjara. Jadi hati-hati dalam menanggapi emosi-emosi apa yang kita lakukan. Diregulasi dulu lah. Kelihatannya memang urusan emosi itu memang jadi krusial untuk dikelola ya. Nah, maksudnya jadi krusial untuk dilatih karena begitu kita hilang logika memang jadi emosinya yang kuat, dan apalagi orang namanya emosi ya. Emosi itu ibaratnya kan kalau dipikir-pikirkan itu akan makin besar. Dia segala sesuatu kalau dipikir-pikirkan akan jadi besar ya. Misalnya gini, kalau ini perasaan ya, kita bicara soal perasaan. Kalau kita lagi jatuh cinta sama orang ya, kita cinta nih, jatuh cinta. Terus kemudian kita bayangin, kemarin dia tuh telepon gue loh. Tai kambing rasa coklat. Terus kemudian, dia perhatian. Nah, habis itu perasaan kita, cinta kita jadi makin besar gitu kan. Apalagi dia cuman apalagi dia sudah menelpon 2 atau 3 kali, nggak cuma 1 gitu. Apalagi dia kemudian mengirimkan coklat dan bunga gitu. Jadi kita makin wah gitu. Terus kemudian kita makin mengembang-ngembangkan bayangan bahwa bentar lagi gue pasti dilamar. Seperti itu. Nah, itu kan juga membungahkan perasaan. Sama juga dengan kebencian kan. Sering sekali kan terjadi gini, teman-teman. Kita hari ini dikatain orang apalah, dikritik lah gitu. Lu gini banget sih kerjaan lo apa gitu ya.
kita cuma tersinggung gitu. Waktu di kantor kita cuma tersinggung. Begitu kita sampai rumah, kita pikirin lagi, kita bilang gini, oh, kok dia nggak tahu diri ya? Dia tuh selalu gue sopanin loh gini-gini ya. Tadinya tersinggung, setelah malam jadi sakit hati. Besoknya karena kita masih mikirin lagi, sakit hatinya jadi lebih kemarahan, jadi menjadi kemarahan. Seminggu kemudian kemarahan itu sudah menjadi dendam. Nah, ini kan adalah sebuah pola perasaan yang makin bergulung, makin besar, karena tidak dikontrol oleh logika, gitu kan? Nah, di situ memang pentingnya antara logika dan perasaan tuh harus seimbang ya besarnya ya, atau harus lebih besar logika lah gitu, atau gimana ya kelolanya tuh? Perlu seimbang lah. Sebenarnya kita perlu latihan supaya gimana caranya supaya emosi kita itu bisa membantu proses berpikir kita, dan juga gimana supaya proses berpikir kita bisa membantu kita mengendalikan emosi kita. Jadi dua arah lah. Jadi kalau urusannya emosi memang kita perlu belajar untuk bilang stop juga sama diri kita ya. Misalnya kayak tadi udah mulai overthinking nih, kita perlu bilang stop sama diri kita nih, kayaknya gue udah overthinking nih. Dan overthinking itu hanya akan merugikan diri kita sendiri sebetulnya. Dan yang bisa menghentikan cuman kita, nggak bisa orang lain menghentikan overthinking kita kan, karena itu adanya di dalam kepala kita. Jadi ya kita sendiri yang perlu sadar, oh gue udah overthinking nih, stop gitu, stop, ngapain kayak yang lain gitu ya, mengalihkan perhatian kita, lalu tarik nafas dulu gitu ya, meredakan emosi kita, supaya jangan jadi bola salju tadi, karena kalau udah jadi bola salju akhirnya meledak di tempatnya orang lain dan bisa jadi ujungnya adalah penjara. Kayaknya banyak banget ya. Iya. Atau mungkin juga bisa jadi untuk membantu kita supaya nggak overthinking adalah kita punya kesibukan yang cukup menyita ya, karena jadinya nggak punya waktu untuk mengunyah kemarahan yang atau pikiran yang tadi gitu loh. Nah, jadi ada satu masa oh hari ini gue harus pulang masak, oh hari ini gue harus mulai tidur karena besok ada rapat lagi misalnya gitu ya. Apakah itu ya akan membantu? Bisa jadi, tapi kita juga perlu perlu mengenali juga sih emosi apa yang kita rasakan dan informasi apa yang ada di balik emosi itu sebenarnya gitu. Wah, ini bisa panjang nih pembahasannya. Kita kalau mau bikin caranya sendiri nih untuk gimana sih ini apa? Emosi. Oh iya bisa kita bikin acara training ya, namanya meregulasi emosi berarti ya. Rick bisa nggak bikin acara nih kita supaya mendalam bahasan ya? Karena gini loh, aku melihat orang-orang nih gampang emosi banget gitu loh. Nggak di jalan gampang marah sama orang, nggak di media sosial gampang banget gitu ke triggernya gitu. Atau kadang lihat berita apa emosi. Jadi kayaknya apa ya? Masalah utamanya bergeser, tapi yang dimanjain justru yang dikasih makan malah sebenarnya egonya, tapi dia lupa untuk menyelesaikan secara tepat gitu. Jadi menurutku ya Mbak, mungkin orang-orang perlu disadarkan bahwa untuk menyelesaikan sebuah masalah ya jangan yang dengan mencari masalah baru, mungkin itu kali ya. Jadi bagaimana kecakapan dan keahlian untuk mengolah masalah supaya kita tahu root cause-nya apa, cari solusinya, bukan menumpuk masalah. Iya, betul. Ini memang perlu latihan ya Mbak Ina ya? Perlu latihan sih, Rick. Karena sebenarnya gini, emosi itu juga bukan sesuatu yang perlu dimusuhi sih. Sebenarnya emosi itu kan informasi aja. Informasi yang bisa membantu kita untuk membuat keputusan. Sebetulnya gitu, kalau kita nggak punya emosi, bahaya juga ya. Kita juga bisa mengambil keputusan dengan tepat juga. Emosi itu membantu kita sebetulnya. Cuman kalau emosi itu dibiarkan menggulung semakin besar, lama-lama dia mengganggu proses pengambilan keputusan kita juga gitu. Jadi memang kita perlu bisa supaya balance gitu ya, bisa menyeimbangkan antara emosi kita dan logika kita gitu ya, supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat di dalam hidup kita. Ya, setuju tuh. Latihan sih. Jadi setuju itu, aku juga pernah melakukan itu ya. Nah, jadi waktu zaman-zaman masih muda tuh kan ya namanya muda ya, masih umur 27 gitu ya, waktu itu masih kerja di kantoran gitu, 26 gitu ya. Aku itu sempat loh kaget gitu ketika melihat temanku cantik, badannya langsing, karirnya bagus dan pinter. Lalu kemudian dia ramah gitu.
Terus dia lewat gitu ya, karena dia bukan orang di departemenku, dia lewat, tapi dia terkenal gitu. Terus aku tuh bisa gini, ih, gitu. Di situ aku kaget, hah, kok gue bisa gini ya, gitu. Perasaan itu ku analisa, terus aku bilang, orang ini nggak salah apa-apa, dia cuma lewat, dia nggak pernah jahat sama gue, dia selalu manis dan ramah sama semua orang, termasuk sama laki-laki. Terus gue kok gue jadi rasa nggak nyaman, nggak suka. Di situ aku melakukan analisis, gue bilang, oh kayaknya gue ngiri. Nah di situ aku pikir, oke, perasaan ngiri itu kan fakta, gue sudah punya. Tapi terus kemudian aku analisa, yang bikin gue ngiri apa gitu. Terus kemudian aku jadi bisa lihat, oh iya dia cakep, oh iya karirnya bagus, oh iya dia pintar. Terus aku bilang, oke, apa yang bisa gue tiru? Cakepnya nggak mungkin bisa ditiru karena bentuk muka orang beda-beda. Tapi oke, cara pakai bajunya begitu, lalu kemudian pintar juga nggak bisa ditiru karena kan IQ orang beda-beda, gagasan dan kreativitasnya juga beda-beda. Jadi yang bisa kutiru adalah apa? Kerja kerasnya, kerja rajinnya. Di situ sih. Jadi memang benar sih, Nak. Perasaan itu kalau kita renungkan, perasaan kita akan tahu bahwa oh ternyata gue ngiri gitu. Atau oh gue merasa insecure, kenapa gue cemburu ya pacar gue dekat-dekat sama cewek-cewek. Kan kita bisa melakukan apa sih? Melakukan perenungan bahwa oh kenapa gue cemburu ya? Apakah gue merasa tidak yakin bahwa laki-laki ini benar-benar akan cinta padaku karena begitu banyak perempuan yang hebat-hebat di luar sana. Itu satu. Kemudian kedua, itu kan juga bisa membuat kita memeriksa apakah memang laki-laki ini tidak bisa dipercaya karena beberapa kali aku memergoki dia chattingan dengan orang lain. Nah, di situ kan sebenarnya kita juga bisa melakukan evaluasi terhadap hubungan ini. Bisa nggak gue mempercayakan masa depan gue, rumah tangga gue dengan laki-laki seperti ini? Jadi sebetulnya memang betul ya, emosi itu bisa memberikan kita informasi banyak sekali kalau again kita mau memikirkannya gitu ya. Iya. Dan itu butuh butuh latihan untuk kita bisa melakukan itu tuh, nah. Karena kadang-kadang kita sudah terbiasa terbawa oleh emosi sehingga kita lupa untuk bilang stop sama diri kita sendiri kan. Jadi ya begitu pada akhirnya. Atau malah membenarkan diri, misalnya ya. Pernah kan aku sudah bisa waktu itu nih, aku jadi sharing aja pengalaman karena aku sudah bisa waktu itu ya, bisaku ya seperti itu, bisa mengevaluasi aku ada yang nggak beres nih. Jadi ternyata ada teman lagi di satu kantor yang gitu, kami lagi di kantin makan, terus kemudian cewek yang populer tuh lewat gitu, dia bilang ih sombong. Terus aku bilang belum tentu sombong loh, dia pede gitu. Itu sombong nak, bukan pede gitu. Terus habis itu dia membenarkan perasaan bencinya, gue bencilah sama orang yang sombong-sombong, kan nggak bener juga sama. Nah dia membenarkan itu, aku ya akhirnya oke terserah deh gitu. Karena ketika dia tidak bisa melihat bahwa sudut pandangnya terhadap orang lain itu belum tepat, aku waktu itu ya umur 26-27 merasa tidak bisa ngapa-ngapain juga ya isi pikiran dia kok gitu ya. Tapi mungkin kalau itu terjadi pada kita ya, atau teman-teman nih di rumah yang lagi nonton ini ya, mungkin kita perlu evaluasi loh. Gitu. Sebenarnya emosi itu informasi aja tentang diri kita ya. Pada akhirnya sebenarnya bukan tentang orang lain sih, tapi tentang diri kita. Betul. Dan tentang diri kita. Itu akan membantu kita untuk kenal siapa diri kita. Dan kalau kita tangkap informasinya, maka kita bisa mengembangkan diri kita seperti Nana mengembangkan dirinya pas melihat ada temennya yang keren banget itu. Iya, jadi maksudnya cakepnya nggak bisa disaingin ya. Udah gue sainginnya kerjaan nih, karir ayo gitu kan. Waktu itu masih bersaing begitu ya, tapi setelah makin tua akhirnya aku pikir memang nggak ada gunanya sih bersaing dengan orang lain. Yang benar adalah bersaing dengan diri sendiri kan. Hari ini lebih baik daripada kemarin gitu-gitu aja sih. Ya lebih aman gitu. Ya, lebih sehat ya. Lebih sehat. Gitu ya. Ya cuman itu sih ya. Apalagi yang bisa di highlight nih dari urusan itu, Mike. Kalau laki-laki kenapa jarang sekali ya merasakan itu ya? Apakah ini masalahnya? Aku belum pernah dengar ya. Jadi belum tentu benar juga. Tapi aku belum pernah dengar ada laki-laki ngomong gini, six pack itu kayaknya nggak ada gitu. Itu gimana ya? Kenapa bisa begitu? Apakah si Rick ketawanya gitu? Aku nggak tahu ya, Cuma mungkin ini nanti Ina yang bisa jawab ini pasti. Mungkin ada apa surveinya kali ya, atau ada research-nya atau apa gitu ya.
ini kan hubungannya kalau yang tadi Nana katakan itu, ini hubungannya dengan keinginan atau ke nafsu untuk berkompetisi kan sebenarnya ya, kadang-kadang ya. Nah, nafsu berkompetisi kalau di cowok itu bukan gitu. Oh gitu, jadi gimana? Nafsu di cowok gampang. Kalau sekarang mungkin handphone atau segala macam ya, tetapi biasanya kalau dari dulu itu paling gampang adalah motornya apa, mobilnya apa. Oh, oke. Ya dong. Dari Pasti dong, kepunyaan. itu melambangkan seorang yang dalam tanda petik macho. Mengapa bisa seperti itu? Karena juga culture, ya kan? Kalau kalau punya motor mewah, mobil mewah segala macam, pasti akan dikerumunin, ya. Nah, jadi itu akan dikerumunin, benar nggak? Nah, itu kan sudah culture. Jadi pasti cowok itu akan mencari yang itu, gitu kan, gitu loh. Nah, sama sepertinya yang tadi Nana katakan juga. Jadi wanita itu juga pasti ujung-ujungnya mereka mencarinya apa? Untuk berkompetisi. Keunggulan berkompetisi itu nilainya apa? Ya dari fisiknya, mau nggak mau kan? Ya. Kalau ini secara sempit banget lah, secara sempit banget ya gitu. Secara fisik, mengapa? Karena terbukti wanita yang fisiknya oke, menarik semua segala macam, pasti dikerubungin juga kan? Nah, kan itu yang kalau aku bilang itu sih, itu. Jadi Nggak tahu, coba Ina sebenarnya kebutuhan untuk dikerubungin itu ya. Iya. Jadi alfa kan? Iya. Kebutuhan jadi alfa kan? Iya, betul. Kebutuhan jadi alfa. Nah, tapi kadang begini, kebutuhan jadi alfa, tetapi sebenarnya yang beta itu yang ujung-ujungnya menarik bagi lawan jenis sebenarnya. Karena yang beta itu ada aku pernah baca survei di mana ya kalau nggak salah. Alfa itu kan untuk first contact aja kan. Wah, gubung segala macam. Wah, gini. Ada gini loh. Ada wanita yang mendambakan bahwa cowoknya atau apanya pasangannya itu six pack atau apa gitu, kekar segala macam, keren lah ya, macho banget lah apa segala macam. Tetapi ujung-ujungnya untuk mencari pasangan yang hidup untuk jangka panjang dia nggak mau kayak gitu. Ya kan, dia justru carinya yang pengertian sama dia, yang secara fisik biasa-biasa aja gitu kan. Ya nggak ya dalam arti ya nggak ya bukan berarti ini bukan soal body shaming atau apa ya, bukan soal fisik banget ya, bukan main fisik ya. Tetapi ya tidak nomor satu itu loh. Pasangan jangka panjangnya nggak akan nomor satu, tapi dia mencari kualitas yang lain gitu loh. Nah, kualitas jadi kualitas itu kan kategorinya macam-macam. Kualitas itu diperlukan pada saat ngapain? Oh, cuman untuk pamer-pameran aja gitu kan. Untuk petantang-petenteng gitu kan. Nah, atau untuk punya hubungan serius jangka panjang. Itu kualitasnya lain lagi kan, prioritas kualitasnya tuh beda lagi. Jadi checkpointnya lah, checklistnya itu beda lagi, checklistnya itu loh. Kalau gitu berarti bisa diambil kesimpulan nggak ya? Ini kan Mike kebetulan cuma satu-satunya laki-laki nih di sini, tapi oke lah kita coba anggapnya. Bukan Nana juga. Pendapat ini gundul tapi bukan lagi gundul. Jadi mungkin kita bisa ambil perenungannya untuk kepentingan kita, keuntungan kita nih perempuan, yaitu gini, berarti kita nggak bisa hanya mengandalkan kecantikan kita, karena kecantikan itu biasanya hanya mengundang orang untuk suka-sukaan, dan kemudian paling-paling kita dijadiin gandengan untuk dipamerin di pesta, dipamerin di klub, dipamerin di mana gitu ya. Tapi ketika mereka membutuhkan istri yang bijaksana, yang mampu menjadi ibu bagi anak-anak, maka diperlukan kualitas yang lain. Jadi kalau kita ingin terpilih terus sampai keangkut, sampai terikut di dalam sebuah mahligai rumah tangga, mungkin kita harus mengembangkan aspek-aspek lain dalam diri kita ya, gitu ya. Jadi ya itu akhirnya perempuan tidak hanya mengembangkan aspek fisikal aja, karena kan perempuan kan sama seperti laki-laki ya, juga punya aspek pikiran, pengetahuan, minat gitu kan ya. Ya itu yang harus kita ingat untuk kita kembangin. Modal cantik doang, nanti kita udah menikah 7 tahun, ternyata ada yang lebih cantik lagi dan lebih muda lagi, kan kelar tuh, gitu loh. Nanti kita nangkring lagi di atas mobil suami kita, gitu. Ya, intinya kan mencari yang lebih permanen ya, intinya ya, yang lebih permanen.
unsur intrinsik yang lebih bertahan lama kan, menjadi bagian dari kita, bukan yang temporary. Kalau temporary kan, kalau kita mencari kualitas yang temporary, jangan salahkan kualitas hubungannya juga temporary, umur hubungannya juga temporary, kan selesai kan? Gitu. Kalau dari awalnya memang ketertarikannya dan apanya, bondingnya, merasa apa segala macam dari kualitas-kualitas fisikal atau kualitas, anggaplah beginilah, oh aku sama dia ini cocok, ini sorry ngomong ya, agak saru sedikit, aku dan dia ini asiknya seksualnya enak, pengalaman seksnya enak gitu loh. Itu kan juga akan slowing down kan pasti ya. Itu kan tidak akan permanen hal-hal seperti itu. So pertanyaannya, pada saat sudah tidak enak mau ngapain? Iya bener. Iya dong. Masa cuma lihat-lihatan gitu, nyambung, ngomong nggak nyambung ya, kan, diskusi nggak gitu. Nyambung karena mungkin cara berpikirnya beda gitu kan. Jadi masa rumah tangga cuma ML doang gitu kan ya, padahal umur tertentu juga sudah sudahlah gitu kan, mungkin aku nggak tahu. Ya ini kan contoh aja ya, contoh bebas aja gitu loh, sama aja dengan fisik kan sebenarnya. Tapi mungkin di antara pemirsa ada yang pengen ngomong begini, kok yang disalahin jadi istrinya, nggak dibahas juga tuh suami harusnya gimana ya? Oke, mari kita bahas gitu ya. Jadi dalam arti ini kan ini bukan bicara tentang soal suami atau istri, tapi membahas bahwa kita itu sebagai manusia kan bisa laki dan perempuan. Sebagai manusia kita memang mesti memiliki sebuah sikap di mana kita memegang komitmen gitu loh. Ya, kamu sudah berjanji dengan seseorang, ya itu dijalanin. Kalau sampai nggak cocok atau apa, ya dibicarakan, diatasi, bagaimana supaya lebih jadi enak nih rumah tangga atau relationship-nya, mungkin masih bentuk pacaran gitu ya, seperti itu. Dan kupikir memang karena orang yang bisa pegang janji, orang yang bisa pegang komitmen tuh memang sebenarnya nilainya tinggi ya menurut aku ya, dan akan lebih istilahnya, akan lebih sportif juga kalau dia berani untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi selesaikan dulu dengan seseorang, baru lanjut lagi gitu ke yang berikut gitu ya. Dan itu sah gitu, karena apa ya, kan sudah selesai gitu loh. Ini tadi Nana ngomong janji ya, kata-kata janji. Ini menarik sebenarnya. Kalau aku tambahin dikit ya. Pada saat kita membuat janji, pada saat itu ada kondisi dong. Ada kondisi, ada apa? Ya, yang pada saat kita membuat janji itu, kondisi itu benar. Kondisi itu valid, benar nggak? Sama seperti aku dan Nana, ini aku agak-agak ini sedikit ya, agak-agak ekstrim mengumpamakan ini perjanjian kerjasama bisnis. Aku dan Nana kerjasama. Nana adalah supplier aku. Supplier apa ya, misalnya ya, aku produksi makanan apa, Nana supply aku ikannya atau udangnya gitu kan. Nah, sekian harus setiap hari harus sekian ton dan harganya sekian gitu kan. Nah, gitu dong. Itu kita bikin janji nih gitu kan. Nah, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, kondisi saat kita bikin janji itu masih terpenuhi nggak? Belum tentu dong. Ya kan? Tentu. Harga bisa berubah. Tiba-tiba si Nana ngirimnya ikannya busuk terus gitu kan ya. Ketersediaannya gimana gitu kan. Segala macam. Ongkos pengirimannya bisa berubah gitu kan. Apapun bisa berubah. Nah, artinya kita harus negosiasi ulang dong. Iya, oke. Nah, pada saat terjadi negosiasi ulang, karena kondisi berubah, itu ada perjanjian ulang dong. Nah, ini yang kadang-kadang agak-agak susah, nggak disadari kadang-kadang ya, nggak disadari. Bahwa perjanjian itu bukan cuma sekali, di awal doang, yes I do. Iya. Karena kondisi kan berubah. Betul, itu good point, itu benar. Itu aku baru terpikir, benar ya, itu good point. Karena kalau dalam rumah tangga nih, biasanya kan gitu, ketika bercerai, pihak suami ngomong gini, dulu dia nggak begini, sekarang dia sudah berubah, gitu kan. Seperti itu. Lalu kemudian, atau istri juga begitu, kalau istri mengajukan gugatan cerai, dulu dia bertanggung jawab, tapi sejak dia di PHK, dia nggak berusaha cari kerja lagi, gitu. Ya, betul. Ya, ada yang berubah memang. Jadi, ya memang harus melakukan evaluasi terus ya. Jadi, jangan mentang-mentang kita sudah ada revisi perjanjian. Ada revisi perjanjian.
Iya, jadi makanya itu kenapa disebut perkawinan itu harus dipelihara. Ya, bukan perkawinan saja, kerjasama bisnis juga dipelihara kan, Mike? Nggak bisa dong Iya kita udah dong. berempat, terus kemudian gue sesukanya gitu ya, gue sesukanya, gue hari ini ngapain, terserah gitu, masa gitu ya. Terus tugas nggak dilakukan ya, lama-lama dipecat juga Iya. gitu kan. Nah, Iya. sama seperti sebaliknya misalnya, aku kan produsen tadi. Nana ada supplierku, ya kan? Oh, dia senang-senang nih gitu kan. Oh, sudah pasti nih 10 tahun, 20 tahun ke depan kontraknya udah aman lah gitu kan. Sebentar, aku ketemu supplier yang harganya lebih murah. Barangnya lebih bagus segala macam. Gimana dong? Iya. Ya dong. Iya. Nah, gampang. Bukan berarti aku langsung, misalnya Rika menawarkan produk yang sebagai supplier yang ikannya atau udangnya lebih bagus, ya kan, lebih segar, lebih murah lagi atau apa kan, tanpa repot segala macam ya. Nah, dia sudah kupas duluan, aku nggak perlu kupas lagi misalnya kan, gitu loh. Nah, intinya apa? Nana sebagai supplier lamaku, dia harus matching dong, dia harus update dirinya dong untuk matching dengan pasar yang sekarang dong. Bukan enak-enak doang dong, bener nggak? Iya. Baru Ya, terjadi kalau gitu hubungan berarti gini, kontrak yang langgeng. Kalau nggak, kontraknya bisa berubah setiap saat loh. betul. Aku Ini bisa berlaku dua arah ya, aku Mike bisa ya. cari-cari kesalahan. Aku bisa cari-cari kesalahan bolongnya supaya aku terminate kontrak dengan Nana. Aku bikin kontrak baru dengan Rika, benar nggak? Iya. Itu nggak yang terjadi? Iya, itu ya betul. Ini memang sebuah hukum alam ya sebetulnya ya, bahwa kita akan memilih yang lebih ngenakin kita gitu ya. Dan ini berlaku dua arah kan, Mike, dalam arti Iya, bukan pasti. hanya berlaku bagi istri. Jadi nanti jangan sampai ada penonton ngomongin, itu yang ngomong laki-laki, makanya tuh istri terus dituntut. Oh enggak, bukan. Ini justru suami juga ikut dituntut. Jadi zaman sekarang justru berlaku dua belah pihak. Zaman sekarang justru kelihatan. Apalagi fakta membuktikan dari survei bahwa yang mengajukan gugatan cerai itu 78% adalah perempuan. 78 atau 76. Ada, tinggal di Google gitu, tinggal di googling aja. Jadi bahkan perempuan aja udah bisa bilang, gak asik suami gue ditinggal. 70-an ya, banyak persentase. Jadi ya para lelaki gitu ya, coba di-upgrade juga kalian sebagai supplier bagi istri kalian gitu ya. Supplier ikan dan udang. Ini ntar jadi meme ini. Urusan komitmen tadi itu juga terkait sama kalau misalnya Mike sama Nana tadi kan sudah komit dalam sebuah perjanjian bisnis gitu ya. Kalau ternyata Rika datang dengan proposal yang lebih menarik, Mike perlu ingat sama komitmennya dia bahwa aku sudah punya perjanjian sebelumnya dengan Nana. Jadi kalau aku mau ganti supplier, aku mesti beresin dulu urusanku sama Nana, gitu lah ibaratnya. Sebetulnya jadi itu komitmen itu adalah komitmen untuk kita melalui ini bersama sampai kita berhenti untuk melanjutkan, berhenti untuk tidak mau berhenti untuk melanjutkan ini bersama. Jadi kita bersepakat. Jadi bahwa ada orang lain atau bagaimana itu masalah lain lah. Ya, tapi komitmennya itu ada di antara dua orang ini. Itu gitu. Salah satu cara pikir, Ina. Itu salah satu cara pikirnya. Ada cara pikir yang lain, yaitu apa? Kalau aku seperti itu, ini kita ngomongnya asumsinya perusahaan ya, ini bisnis ya. Jangan hard feeling ya, jangan baperan ya. Jangan baperan loh. Ini kan bercanda ya, ini setengah bercanda, tapi analogi aja ya. Aku akan mencari apa bolongnya di kontrakku untuk menterminate kontrak itu, benar nggak? Bisa jadi. Iya dong, pasti dong. Secara hukum seperti itu, aku akan mencari bolongnya apa. Aku bisa menganggap, aku bisa menuduh atau menuntut gitu loh. Kalian sebagai supplier itu mal janjinya apa, gitu kan? Sehingga aku bisa membatalkan kontrak secara sepihak, benar nggak? Nah, sehingga aku bisa membuat kontrak baru. Iya, tapi itu memang kan kedengarannya jahat kan, jahat. Bukan jahat, Mike. Itu adalah proses berpikir, betul ya. Maksudnya itu kan ada proses berpikir normal. Kalau kita tidak puas dalam satu hal, kita akan mencoba mencari di tempat yang lain ya. Itu proses berpikir. Tapi aku tadi juga jadi ingat ketika Ina ngomong gitu. Aku kan juga wira swasta. Nah, aku juga melakukan itu terhadap supplierku nih, tapi aku ngomong. Jadi ketika ada harga sabun lebih murah,
gitu ya, kan aku punya usaha laundry. Jadi ketika harga sabun lebih murah, aku akan ngomong sama supplier, gue baru dapat lo dari Jogja, harganya segini-segini, lo bisa nggak sih bikin? Gitu. Betul. Nah, terus kemudian biasanya dia ngomong, coba Bu, tanyain komposisinya apa aja. Terus kemudian Ibu kenapa nggak beli? Nah, ini bicara bisnis ya, bicara bisnis. Dia waktu itu memang mengusulkan, coba Ibu beli deh gitu. Nanti Ibu bandingin, punya saya kayak apa. Bener loh, aku beli sabun ya lebih murah gitu dari Jogja gitu. Ini fakta, kotanya aku sebut gitu. Terus kemudian aku banding ketika aku cuci, ternyata masih lebih bagus supplier lamaku produknya. Jadi fair akhirnya gitu. Tapi dia kan sudah ku kasih tahu bahwa ada yang bagus. Sejak itu ya dia jadi ramah banget sama aku, kasih sampel-sampel, dan bahkan dia bilang, Bu, saya ada parfum baru gitu. Ini 1 jerigen gratis deh, Ibu cobain dulu. Kalau pelanggan suka berarti saya bisa gini, harganya cuma segini loh Bu, lebih murah daripada yang lain gitu. Jadi dia berusaha upgrade. Which is itu kalau terjadi dalam rumah tangga enak kali ya. Kita ngomong dulu sama pasangan kita, saya pengen kamu lebih pengertian, saya pengen kamu ikut bantu di rumah tangga, misalnya gitu ya. Gitu. Kalau si A lebih hot loh. Itu artinya namanya udah cari coba dong. Artinya udah itu dicobain dong. Itu udah pernah dicoba. Ada sampel dong. Udah nyobain sampel dong, kacau. Kan mungkin yang perlu diwaspadai, jangan sampai kita sibuk menyampaikan ekspektasi doang, tapi kita sendiri nggak pernah mengupgrade diri kita ya. Ini kan berlaku dua arah tetap. Ini berlaku dua arah. Iya. Mau nggak mau. Ini lucu ya. Ada yang aneh nih, Mbak. Bagaimana kan gini, sepasang suami istri yang sudah suaminya kasar, nggak punya duit, pelit, terus KDRT, selingkuh, istrinya ini loh bisa emosional, padahal harusnya seneng dong ya. Berarti kan lu juru selamat, lu berhasil membawa dia lari, tapi malah justru uring-uringan di medsos tuh penuh dengan itu, bahkan bisa sampai main dukun lah. Nah, itu juga aneh sih. Nah, betul, itu aneh. Karena apa? Jadi di situ kan kembali lagi kita bicara soal regulasi emosi dan mungkin ego ya. Aku nggak tahu, nanti mungkin Ina dan Mike juga bisa bahas nih. Jadi dalam arti gini, kalau aku ya udah suamiku kasar misalnya gitu, suamiku kasar, KDRT, gak ada duitnya. Kalau toh ada duit dia pelit gitu ya. Terus ketika dia KDRT, aku malah seneng. Karena apa? Yes! Aku bisa melakukan gugatan cerai, lalu kemudian karena aku jadi korban di KDRT dan aku nggak ngelawan, aku minta gono gininya bukan 50% gitu, tetapi 70 karena gue merasa dirugikan, misalnya begitu. Tapi itu hanya bisa dilakukan, Rick, kalau aku tidak main ego. Soalnya kalau kita sudah mulai main ego ya, aku sudah jadi korban, lalu kemudian dia pasanganku pacaran lagi, terus aku merasa gini, jadi gue sesabar ini, pasti gak dipilih juga. Nah, kalau sudah main-main ego, ya rusak semua logika. Disitulah justru kelemahannya. Dalam arti aku bilang, lah kok malah marah, harusnya malah senang itu dapat duit, dan nanti dari duit itu lo bisa cari suami yang lebih benar gitu loh. Betul, nah ini yang lucu. Nah, makanya itu, kenapa tema ini dibuka? Sebenarnya karena kita kan kepengen orang-orang ini bisa punya pola pikir yang lebih rasional. Bisa melihat satu kasus dari perspektif yang berbeda. Nah, maka itu maka itu kenapa podcast ini dibuat ya, Mbak Nana ya. Nah, kita mulai mengajak orang-orang yang tertarik untuk join di acara-acara like Academy untuk mulai deh memperlakukan pola berpikir yang rasional dan logik, sehingga pengambilan keputusan juga nggak emosi kayak kasus-kasus yang tadi kita angkat ya. Udah suaminya jelek, nggak punya duit, kasar, ya kan? Kok leweng lagi. KDRT pula gitu kan. Nah, itu gimana sih gitu. Nah, Mbak Nana, coba ceritain Mbak Nana, apa sih keuntungan kalau join sama komunitas Like Indonesia? Nah, ini dia nih. Jadi ya di Like Indonesia itu apalagi kalau bisa gabung dalam grupnya ya, grup FB, itu ada banyak sekali loh acara yang gratis. Aduh, benar-benar gratis. Itu ya setiap hari Rabu sudah jelas ada Inspire. Nah, Inspire itu membahas yang kayak gini tuh. Hostnya kan Mike Yamin ya. Nah, terus kemudian juga ada acara yang disebut sebagai Ruang Cinta 101. Itu gratis juga, kita membicarakan hal-hal yang secara umum tentang romansa, tentang hubungan, tentang cinta. Jadi bukan melulu parenting loh. Terus kemudian ada juga urusan yang sangat akademik. Wah,
ilmu gitu ya, namanya Petite Histoire. Petite Histoire kita membicarakan tentang sejarah yang terjadi di masa lalu, tentang bangsa ini mungkin, tentang budayanya, atau tentang kerajaan-kerajaan. Kita di situ bisa belajar atau mengambil keputusan atau belajar mengambil hikmah gitu ya dari sejarah itu. Lalu kemudian juga ada acara lain yang masih gratis juga, namanya Men's Talk gitu. Wah, ini bincang-bincang laki-laki, tentu saja member yang perempuan boleh nonton ya. Boleh nonton supaya kita juga dengerin, waduh kalau sudut pandang laki-laki kayak apa nih gitu ya. Dan bukan cuma Michael yang ngomong di sana, tapi nanti juga ada Samuel Huta Barat, Huta Galung apa Samuel? Aku lupa namanya. Soalnya biasanya dipanggil sebagai imam sorga gitu ya. Jadi ada si Pak Samuel itu. Seperti itu yang gratis banyak sekali gitu ya. Lalu kemudian ada yang berbayar, itu hotspot 50.000 cuman, aduh gitu. Dan bicaranya ya seperti ini, kita mengajak orang apapun masalahnya, kalau dihadapi dengan rasional, dengan logika, dan dengan tenang, maka semua masalah itu bisa diselesaikan gitu. Lalu kalau sudah merasa bahwa oke, saya sudah paham nih masalah saya, sudah aware, tapi how to, bagaimana gitu. Nah, oke, ada acara lagi namanya impact, namanya saja sudah impact gitu kan, akan memberi dampak di situ. Training itu dibatasi, kalau ini berbayar, dibatasi hanya 20 orang supaya kita bisa diskusi mendalam. Jadi ikut Like Academy itu ya mungkin cuma ikut 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan aja sudah perubahannya akan besar loh, karena bukan cuma kita berempat yang akan ngoceh kan, tapi sharingan dari anggota-anggota gitu loh. Jadi kita belajar dari sudut pandang orang lain juga gitu. Seru lah sebetulnya. Mbak Inah, kan jadi Like Academy itu komplit banget ya, nggak cuma parenting aja kan, jadi kita juga membahas tentang relationship juga kan. Nah Mbak Inah, kedepannya juga mungkin disisipkan dalam tema-tema hotspot ya, kayak bahasa cinta kan bakal, bahasa cinta ada parentingnya, ada relationship-nya ya, jadi nanti mungkin kita lebih memikirkan memberi porsi yang cukup banyak juga untuk relationship mungkin ya Mbak Inah ya. Ya. Oke. Mbak Ina, ada yang mau disampaikan? Mungkin kesimpulannya apa nih Mbak Ina dari diskusi kita berempat? Kesimpulannya apa ya? Kita ngomongnya kesana kemari banget. Ya, tapi aku ada kesimpulannya, yaitu apa? Bayangin ya, kita berempat membahas kasus yang sensitif, yang peka, yang biasanya membuat orang lain marah dan ngamuk dan kehilangan perspektif. Di hadapan kita berempat malah jadi sebuah diskusi yang bisa mendalam gitu ya, bisa ke banyak aspek kita bahasnya, sampai ke orang yang bisa pegang komitmen lah, sampai orang yang bisa pegang komitmen terhadap perjanjian hubungan bisnis lah, seperti itu. Jadi nggak ada yang perlu dibaperin, segala sesuatu kalau dibahas dengan logika itu santai kok gitu loh. Sampai bisa ketawa-ketawa, bayangin bahas perselingkuhan kok ketawa gitu kan. Bukan karena ketawain perselingkuhan ya, tapi kita membahas betapa lucunya kasus itu kalau dipandang dari sudut pandang logika sebetulnya. Jadi nggak perlu ada marahnya, nggak perlu ada tindakan di luar dia melanggar hukum, di luar nalar gitu-gitulah. Nah, maka itu joinlah Like Indonesia. Jadi ada 3 acara yang bisa kalian akses, karena Like Indonesia hanya menerima member baru dari lulusannya Hotspot, lulusannya Cicecu, dan lulusannya Impact. Untuk keterangan lebih lanjut, bisa menghubungi nomor telepon yang lewat di bawah ini. Saya bacakan ya, 0812 92921550 untuk mendapatkan update informasi mengenai acara-acara terdekat Like Indonesia. Kayaknya jangan lupa juga subscribe channel ini. Oh ya, ting. Kalian ada 2 ya, lonceng sama subscribe ya. Yes, mendapatkan notifikasi paling awal setiap video-video kita launching di YouTube channel. Iya. Oke, kalau gitu kita tutup aja dulu pembicaraan ini ya. Sampai ketemu. Kita akan hadir lagi, jangan khawatir, akan hadir secara rutin tiap minggunya dengan tema-tema yang kekinian. Makin panas. Makin panas. Makin hot. Sampai jumpa. Makin membakar. Sampai jumpa.